Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Rakyat. Memasuki masa kampanye, Bawaslu Kendal meningkatkan pengawasan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran. Upaya apa saja yang dilakukan Bawaslu Kendal agar pelanggaran masa kampanye tidak terjadi? Dan sejauh ini ada berapa banyak aduan pelanggaran kampanye yang diterima oleh Bawaslu Kendal? Kita akan ikuti dialog Suara Rakyat bersama dengan Andreas Yulianto dan Komisioner Bawaslu Kendal Muhammad Habibi. Selamat siang Andre, silakan. Selamat siang Nurul dan juga saudara, 17 hari sudah masa kampanye pemilu 2024 kita jalani bersama mulai tanggal 28 November yang lalu, dan debat pertama Capres sudah kita saksikan pada hari Selasa kemarin, dan tentunya di antara hiruk pikuk yang sudah mulai berjalan di masa kampanye ini masih ada hal-hal yang perlu kita cermati bersama agar jalannya masa kampanye dan pemilihan umum atau pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 nantinya bisa berjalan dengan lancar, mulus, damai, semua jujur dan adil. Ada sisi-sisi di mana harusnya kita sebagai masyarakat juga berpartisipasi aktif, tidak hanya sebagai voters atau pemungut suara, pemberi suara, tetapi juga melakukan pengawasan langsung, pengawasan partisipatif. Itu adalah istilah yang dipakai oleh Bawaslu RI dan kemudian Bawaslu juga Kabupaten Kota. Saya sudah bersama dengan Komisi Yoner atau Divisi Pencegahan Partisipasi dan Humas dari Bawaslu Kendal. Ada Mas Muhammad Habibi. Selamat siang Mas Habibi. Siang, ya. Mas, selama 17 hari kampanye di Kendal ini sudah ada temuan apa saja Mas terkait pelanggaran Mas? Saat ini yang sudah ada pelanggaran masih banyak didominasi di pemasangan APK yang kemudian itu sudah terregister di Bawaslu Kabupaten Kendal. Di mana banyak teman-teman peserta pemilu itu yang memasang APK-nya itu tidak di tempat-tempat yang diperbolehkan, baik secara PKPU ataupun secara Perda yang berada di Kabupaten Kendal, begitu. Kalau secara PKPU diantaranya kan dilarang di tempat ibadah, betul, kemudian sekolah, fasilitas publik atau kantor pemerintah. Ya. Berarti ada minimal radius gitu kan? Yang terjadi sekarang berarti mereka masih di dalam radius itu ya? Iya. Jadi banyak teman-teman peserta pemilu saat ini memasang APK tersebut di jalan protokol. Sesuai dengan edaran daripada Setda, itu jalan protokol itu tidak diperbolehkan dipasang APK alat peragam kampanye tersebut. Follow up-nya Mas? Saat ini dari Bawaslu sudah menginventarisir ada berapa APK yang terpasang, kemudian kita merekomendasikan kepada teman-teman KPU karena sesuai dengan keputusan KPU nomor 458 terkait masalah pemasangan APK di jalan protokol tersebut. Salah satu sumber hukum yang dipakai teman-teman KPU adalah edaran daripada Setda tersebut, sehingga kemudian teman-teman KPU itu menindaklanjuti dari apa yang kita rekomendasikan untuk segera dilepas untuk bisa diturunkan kembali secara mandiri oleh teman-teman. Ada batas waktu nggak? Info yang saya dapat teman-teman KPU memberikan jangka waktu 3 kali 24 jam. 3 hari? Ya, betul. 3 hari terhitung mulai pemberitahuan itu diberikan? Betul, sejak pemberitahuan itu diberitahukan kepada teman-teman LO. Ya, itu yang kasat mata ya Mas ya? Betul. Yang tidak kasat mata enggak Mas? Misalnya nih ya, kita kan sudah tahu ya masalah politik uang. Kemudian sekarang ini warganet mengistilahkan ada perang darat, perang udara. Ya, betul. Ya, perang darat itu yang ya kayak APK macam itu, perang udara lewat medsos begitu. Nah, yang hal-hal di perang di medsos ini Mas, atau di konten-konten di internet, kita ketahui Bawaslu juga mengadakan model pengawasan partisipatif dengan patroli siber Mas. Betul. Kalau di Kendal kondisi terkini untuk pengawasan secara siber gimana Mas? Saat ini memang sudah terbentuk di Kendal terkait gugus tugas patroli cyber, cuman memang saat ini teman-teman patroli cyber juga belum ada laporan terkait ditemukannya kemudian berita-berita yang bersifat hoax ataupun yang bersifat kampanye hitam tersebut kepada teman-teman Bawaslu. Jadi sampai sekarang terkait masalah serangan udara itu belum masuk ke Bawaslu Kabupaten Kendal laporannya. Meskipun potensi tetap ada, berarti harus tetap diwaspadai ya? Ya, itu menjadi concern kita karena bagaimanapun ketika berbicara generasi Z saat ini memang sangat mendominasi ya, hampir 50 lebih
pemilih saat ini didominasi oleh teman-teman Gen Z. Jadi harapan kita dengan kita memaksimalkan pengawasan di cyber ataupun di media sosial itu tentu akan membangun kesadaran masyarakat terkait pentingnya pemilu itu dijaga bersama sehingga tidak dikotori oleh aktivitas-aktivitas yang kemudian akan mereduksi nilai-nilai kedaulatan seperti itu dan mereduksi nilai-nilai demokrasi tentunya kan. Ya kalau bicara mengenai Gen Z, sudah banyak mereka yang ikut bergabung ke patroli siber Bawaslu Kendal. Saat ini ada beberapa, mereka sebenarnya juga sudah berkelompok ya, maksudnya mereka pun juga sudah masuk dalam sebuah kelembagaan, ya maksudnya kelembagaan yang tidak resmi, misalnya kayak jaringan apa itu, kemudian mereka berkumpul, berkelompok bersama, dan mereka juga secara sadar datang ke kita untuk menyampaikan keinginannya untuk membantu daripada pengawasan yang saat ini ada di Bawaslu, khususnya di patroli cyber. Seperti itu. Kalau dari teman-teman Bawaslu sendiri, kemudian keinginan apa sih untuk kemudian meluaskan model pengawasan partisipatif ini? Ya, ingin kita semua komponen masyarakat bisa ambil peran dalam pengawasan ataupun pengawalan dari berbagai tahapan pemilu saat ini yang ada. Jadi tentu tidak mungkin dengan begitu banyaknya potensi-potensi kerawanan yang muncul di tahapan pemilu ini kalau semuanya harus apa bahasanya, terawasi atau terkawal betul gitu loh. Karena ya kita juga terbatas juga, makanya akhirnya pengawasan partisipatif ini menjadi sangat penting. Oke lah, kita sepakat ya Mas bahwa keterbatasan Bawaslu dengan jumlah personil itu harus memang didukung oleh relawan pengawas melalui model pengawasan partisipatif. Betul. Nah, itu yang di perang udara, perang darat nih Mas. Sejauh ini tadi informasinya ada 28 STTP, surat tanda terima pemberitahuan untuk pertemuan caleg begitu atau kampanye begitu. Emangnya sudah memasuki masa kampanye terbuka? Kan belum nggak ya? Belum, saat ini baru kampanye tatap muka, kemudian kampanye pertemuan terbatas. Kalau untuk pertemuan umum terbuka itu nanti baru bisa dilaksanakan di tanggal 21 Januari. Jadi saat ini memang keinginan kita semua aktivitas yang berkaitan dalam hal kampanye yang kemudian mereka mengumpulkan massa itu semuanya harus melakukan izin dan tembusannya nanti diberikan kepada teman-teman di Bawaslu. Cuman masalahnya kan banyak juga kadang pertemuan-pertemuan itu yang kemudian tidak melalui proses perizinan ke Polres gitu loh. Oke, baik. Mas, nanti kita bahas lagi ya. Ini lebih kita insight lagi, perdalam lagi mengenai perang daratnya ini yang terselubung maupun terbuka. Saudara tetaplah bersama dialog Kapsul Suara Rakyat. Setelah jeda berikut ini kami kembali untuk Anda. Sulu pemilu 2024 mengko dewek bakalan nampani surat suara apa bae sih? Dadi, nang pemilu mengko dewek bakalan nampani 5 warna surat suara. Wah, apa bae kue? Sing pertama, surat suara warna abu-abu kanggo milih presiden karo wakil presiden. Sing keloro, surat suara warna abang kanggo milih anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Sing ketelu, surat suara warna kuning kanggo milih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sing kepapat, surat suara warna biru kanggo milih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Nah, sing terakhir, surat suara warna hijau kanggo milih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota. Yuh, dinggo hak pilih tanggal 14 Februari 2024 ya. Pemilih berdaulat, negara kuat.
Kembali lagi dalam dialog surat, masih bersama Mas Habibie dari Bawaslu Kendal. Kita masih membahas pengawasan di masa kampanye ini, sudah 17 hari. Mas, tadi di segmen sebelumnya kita sampai di masalah perang darat dan masalah perizinannya lah ya. Betul. Tapi dari pantauan di Bawaslu, jujur saja nih Mas, Bawaslu Kendal nih Mas, ada tidak sih kegiatan yang kemudian disamarkan gitu, bahwa ini sebetulnya kampanye tatap muka, tetapi alah males lah jalur surat izin dengan Kapolres gitu kan, Intel Polres gitu kan, lalu cukuplah kita adakan semacam kegiatannya, etok-etoknya itu syukuran, tapi sebenarnya kemudian orang pulang bawa berkat, ini sore sesuatu gitu, itu kan potensi ya. Tapi saya tidak ingin menuduh seperti itu terjadi, tidak, hanya itu ilustrasi. Tapi yang ingin saya tanyakan, apakah ada sih kegiatan-kegiatan semacam itu artinya tidak berizin? Kalau sampai saat ini berdasarkan pengawasan teman-teman dari Panwas ataupun PKD yang di bawah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman peserta pemilu rata-rata sudah berizin. Jadi memang kita menekankan sebelum acara itu dilaksanakan, kita menemui panitia-panitia lokal. Harapannya kita semua event mereka yang akan mereka lakukan harus berizin, dan kemudian juga kita berikan himbauan jangan sampai event yang mereka bikin itu kemudian melanggar regulasi ataupun melanggar tahapan-tahapan kampanye. Sanksinya apa kalau melanggar? Ya, saya nggak ada izin. Ya kita bubarkan. Kalau misalnya di situ kemudian ada temuan, misalnya ya ada kampanye. Iya. Ya, misalnya di kegiatan apa harus ditumpangi dengan dimuati dengan muatan tertentu, begitu. Nanti bisa dilaporkan ke Bawaslu, kemudian nanti kita lakukan verifikasi terkait acara tersebut. Kalau memang unsur-unsur kampanye memang betul-betul terjadi di acara tersebut, ya kita akan tindak lanjuti. Adakah kemungkinan dengan katakanlah keterbatasan personil Bawaslu untuk pengawasan, meskipun masyarakat sudah ikut mengawasi, idealnya itu kalau di tingkat desa kira-kira berapa sih Mas pengawasi? Apakah perlu satu dukuh itu satu orang, atau satu dukuh 2 orang itu, supaya artinya memang benar-benar mereka masuk dalam kelompok kerja Bawaslu untuk pengawasan? Ya, sebenarnya idealnya ya Mas ya, satu dukuh satu. Jadi kalau kemudian saat ini yang terjadi itu satu desa kan cuma satu. Sangat luas sekali wilayah sangat dipantau. Luas sekali, apalagi misalnya satu desa itu terdiri dari berapa kedukuhan kan begitu. Coba dibayangkan misalnya di sekitar Boja itu DPT-nya yang sangat luar biasa mencapai 80.000 dengan luasan wilayah segitu. Itu sangat luar biasa. Idealnya memang satu dukuh satu, supaya kerja pengawasannya itu bisa betul-betul maksimal. Kalau melibatkan institusi lain Mas, seperti Polri yang memiliki jangkauan kewilayahan juga, seperti mereka punya polisi RW ya, program dari Polri, kemudian ada Babin Kamtipmas juga, mungkin rekan-rekan TNI ada Babinsa. Biasanya mereka lebih tahu mengenali karakter wilayahnya. Itu bisa nggak sih dirangkul bersama? Kan kesepakatan di tingkat Polres sudah ada. Ya. Kita juga di awal kita menjabat di Bawaslu Kabupaten Kendal, memang kita juga sudah melakukan audiensi dengan teman-teman Polri dan TNI. Bahkan tidak hanya itu saja, dalam artian begini, harapan kita memang memaksimalkan pengawasan itu juga melalui aparatur negara yang sudah ada. Apalagi kerja mereka hampir sama dengan kerja kita, karena kalau ngomong Bawaslu itu kan seakan-akan lembaga all round kan gitu loh. Melakukan pengawasan, melakukan verifikasi juga, melakukan pencegahan, bahkan yang terjadi kita itu menjadi konten kreator Mas. Jadi karena humas juga kan, karena humas juga akhirnya kita kekinian itu. Iya, bagaimana kita memberikan informasi dengan kemasan yang menarik kan. Kita sekarang ya di TikTok gitu. Kembali ke tadi terkait Polri dan TNI, memang saat ini kita sudah membangun komunikasi yang apik dengan teman-teman TNI Polri. Setiap event kita selalu melibatkan mereka, bahkan di event-event penertiban pun mereka selalu kita libatkan. Baik. Mas Habibie, terakhir Mas, bagaimana kemudian masyarakat Kendal ini bisa melaporkan langsung ke Bawaslu kanal-kanalnya untuk melaporkan sekiranya ada potensi atau ada pelanggaran di lapangan terkait kampanye, Mas? Kita juga sudah membuka beberapa fasilitas untuk masyarakat Kendal. Silahkan nanti kalau ada temuan, ada apa, laporkan langsung ke Sigap Lapor, itu di web kita. Kemudian juga silahkan kalau mau main langsung ke kantor Bawaslu,
silakan. Intinya kita selalu ready 24 jam. Siap sedia untuk membuat jalannya pemilu 2024 ini jujur dan adil, bermartabat, Mas ya. Betul. Baik, terima kasih Muhammad Habibi, Divisi Pencegahan, Partisipasi dan Humas Bawaslu Kendal sudah bergabung bersama Jalur Surat TVRI Jawa Tengah dalam program Suara Rakyat. Demikian tadi Nurul dan juga saudara perbincangan singkat saya dengan Bawaslu Kendal. Yang terpenting adalah bagaimana kemudian kita semua sebagai rakyat Indonesia yang memiliki hak pilih atau mungkin juga belum memiliki hak pilih untuk bersama-sama mendukung jalannya pemilihan umum 2024 dengan jujur, adil, dan bermartabat. Sekiranya ada pelanggaran, lapor saja. Jangan ragu-ragu, identitas Anda dijamin untuk dirahasiakan dan aman. Terima kasih. Kembali ke studio Newsroom bersama Nurul Aini. Silakan. Baik, terima kasih Andreas Yulianto telah memandu dialog bersama dengan Komisioner Bawaslu Kendal. Selamat bertugas kembali.